Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya bapak-bapak masih kurang semangat ya. Biar lebih semangat dikasih satu pantun nih. Mumpung ini pengajian, kalau khutbah Jumat nggak boleh pantun. Kupinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lain. Biar lebih semangat, yuk jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Muhtaram, tentunya yang pertama sekali ayahanda kita, buya kita, Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah saya merasa senang dan bahagia ketika dihadiri pengajian kita malam hari ini ada dari pimpinan-pimpinan dan bahkan pimpinan daerah luar biasa. Dan tentunya beserta jajaran yang mungkin barangkali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi kalau di NU itu harus disebutkan tidak. Ya. Dan tentunya juga di samping itu ada ayahanda kami, mungkin guru-guru kami juga, ada dari PCM, pimpinan calon Muhammadiyah Tamiang, dan juga ada tadi dari ayahanda kami dari Dikdasmen. Nah, dan kemudian ada dari Kors Mubalik Muhammadiyah juga. Ada juga dari teman-teman kita Kokam dan juga pemuda Muhammadiyah. Masya Allah, lengkap sekali. Ada yang diwakili satu orang per satu jabatan, ada yang satu orang yang jabatannya rangkap. Jadi semua kepala itu tadi kita sempat bercerita, semua kepala itu dipegang satu orang. Keren berarti dia hebat ya? Luar biasa. Dan juga tentunya kepada ibunda kami Aisyah, dan mungkin juga ada Nasyiatul Aisyah ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Sampai-sampai saya menjadi grogi. Yang biasanya jarang ceramah. Kalau ceramah dia itu saya jarang ceramah itu grogi. Ini juga mohon maaf nih, ini masih ilmunya masih ke bawah nih. Karena tadi sebelum kesini ceramah ini ilmu gitu ya. Jadi saking padatnya hari ini mulai dari jam 7 tadi sudah ngisi ceramah, pengajian juga, khutbah Jumat, habis itu ada lagi, dan terakhir di sini. Dan besok pagi ada lagi satu sebelum berangkat ke Padang. Jadi ini satu buat kameramen,
bajunya. Jadi mohon maaf, mungkin kok saya sendiri yang beda nih. Oh ini keren ya, Muhammadiyahnya Jakarta itu ya sangat moderasi sekali gitu ya. Karena pakai jubah, pakai serban gitu ya. Ya. Ada lagi yang bilang Muhammadiyah NU gitu ya. Macam-macam lah. Pada intinya yang terhormat semua kepada guru-guru kami, karena di sini kami melihat banyak sekali guru-guru kami yang tentunya orang yang paling sangat berjasa, ya. Paling berjasa, paling banyak memberikan pendidikan, pengajaran, dan bahkan saya yakin kalau masalah ilmu pasti tidak akan kurang lagi. Dan disinilah kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, yang biasa kita istilahkan itu ya saling sharing atau menambah khazanah keilmuan yang memang kita biasa gunakan di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Dan mohon maaf, ayahanda kami banyak sekali mungkin di sini yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Tapi pada intinya, ya pada malam hari ini saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayahanda, guru-gurunda, dan juga asatidz wal asatidzah, ya, muallim wa muallimah, yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir yang sangat antusias, ya, ke masjid, ke musola yang kita cintai ini, di musola Miss Muhammadiyah Tamiyah. Kalau bercerita tentang Muhammadiyah, itu kita kadang-kadang ada rasa sedihnya, ada rasa gembiranya, ada rasa macam-macam lah, ya. Apalagi di akhir-akhir sekarang ini banyak sekali tudingan-tudingan dan pandangan-pandangan negatif tentang Muhammadiyah, ya. Tapi mudah-mudahan di Tamiang dan Pasaman Barat ini tidak seperti itu. Tapi kalau kita lihat di Jawa, di Jakarta, macam-macam lah, ya, yang kita lihat. Tapi meskipun demikian, ya, perjuangan tetap harus dilanjutkan. Dan juga semua ke ibu-ibu kami, ibunda-ibunda kami, ya, di sini alhamdulillah banyak sekali, masya Allah, luar biasa. Ini sebenarnya sudah waktunya bobo malam, ya. Tapi ya, alhamdulillah, meskipun demikian tetap semangat, ya, untuk menghadiri pengajian bulanan pimpinan cabang Muhammadiyah Tamiang. Dan terima kasih sekali lagi yang kami ucapkan telah menyiapkan acara ini. Kalau berbicara tentang masalah Muhammadiyah, ini Tamiang ini pusatnya Muhammadiyah, Ujung Gading lah, ya, luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, bingung mau dari mana gitu ya. Takutnya nanti Bapak dan Ibu seperti menggarami lautan gitu, ya. Karena di sini banyak guru-guru kami, dan satu hal yang membuat saya itu grogi dari itu ceramah, ya, itu ketika dihadiri oleh para guru kita. Meskipun guru itu mungkin bukan yang ngajarin saya di kelas gitu ya. Itu keringat dingin keluar, nanti keluar keringat hijau keluar, keluar semua. Kenapa? Karena gimana pun rasanya ya ketika kita memberikan suatu ilmu pengetahuan, pencerahan atau apapun lah namanya gitu ya. Itu ketika kita dihadiri oleh guru kita itu, masya Allah, luar biasa. Bagaimana berat seperti kita menanjak gitu ya. Dia begitu tinggi sehingga dia merasa ngos-ngosan ya, merasa gemetaran, dan merasa bahkan juga takut. Inilah yang saya rasakan saat ini. Kenapa demikian? Ya itu tadi, ya, ketika kita melihat orang-orang yang istilahnya orang-orang yang mulia, yang saya katakan orang mulia itu adalah orang-orang yang mengajari ilmu, itu adalah orang-orang yang mulia. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Ya, saya seperti seorang budak yang ketika berhadapan dengan guru. Kalau saya menerjemahkan seperti itu,
Ya. Artinya apa? Guru meskipun bukan orang yang ngajarin kita di kelas, tapi dia adalah guru. Ya, dia adalah guru yang mesti harus kita hormati, kita hargai, dan disitulah terasa ketika kita berhadapan dengan guru-guru kita merasa grogi, meskipun mungkin kita belum pernah diajar di kelas. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, itu mungkin sedikit tentang masalah kegrogian saya. Jadi ya, tapi alhamdulillah meskipun demikian, karena antusiasnya jamaah-jamaah di sini, ayah-anda di sini, saya merasa bangga, merasa bahagia, meskipun jauh-jauh datang tadi dari Kinali, Kapundung ya, ya. Ini panjang ceritanya, mungkin kalau cerita silsilah ini bisa sampai tengah malam ini. Pengajiannya pada subuh, kerutuk subuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekarang ini dengerin aja deh saya ngomong apa juga gitu ya, kalau misalnya nanti. Soalnya ini pertama itu paling tidak pengenalan. Kata orang kan tak kenal makanya sayang, ta'arufan. Kan kalau nggak kenal kan ta'arufan dulu, kenalan gitu ya. Ya, sama juga ketika saya ngajar itu pertama sekali apa? Ya, itu pengenalan. Dan begitu pula ketika ngajarin materi kuliah ke Muhammadiyah atau Al-Islam dan Muhammadiyah, yang pertama apa? Tak kenal maka tak sayang Muhammadiyah. Nah, itu yang ditanamkan dulu kepada murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita. Dan mudah-mudahan di sini semuanya kita mayoritas ya warga Perserikatan Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan meskipun mungkin simpatisan ya keluarga ataupun teman-teman yang lain belum bergabung, tapi saya yakin di sini kita satu fikrah. Ya, jadi sebenarnya Muhammadiyah itu kan siapa saja yang ngikutin Nabi Muhammad itu adalah orang Muhammadiyah. Ngikutin Al-Quran dan Sunnah itu Muhammadiyah. Meskipun mungkin ibu-ibu nggak pakai atau bapak-bapak nggak pakai baju ada Muhammadiyahnya gitu ya, tetap Muhammadiyah. Kita ini orang Islam, orang Muhammadiyah. Makanya bohong kalau ada orang bilang paling banyak gitu. Apa jamaahnya masanya bohong itu. Kenapa? Karena orang Muhammadiyah adalah yang paling banyak. Kenapa? Karena semua orang Islam itu adalah orang Muhammadiyah gitu ya. Cuman mungkin ada yang batas-batasan, ada yang kader, ada yang pengurus dan lain-lain. Ya, baik Bapak Ibu. Tak kenal makanya tak sayang. Sedikit mungkin Ananda sampaikan. Panggil Ananda aja lah Bapak Ibu ya. Soalnya saya umurnya masih muda Bapak Ibu. Mohon maaf sekali ini. Jujur saya grogi dan keringat dingin. Karena kalau ditimbang-timbang dan dipikir-pikir itu saya merasa ta'zim pada guru kita, ayahanda kita di sini, pimpinan-pimpinan, bahkan dari PDM tadi. Ya, karena saya merasa belum pantas, tapi dipantaskan oleh teman-teman kita pemuda ini. Ya, karena katanya pemuda itu harus berani. Kader itu harus berani. Kader itu harus berani, pantang mundur, pantang nolak, pantang pulang, dan pantang apa itu? Banyak ya. Dan biasa itu kalau kita kader itu di perserikatan, ini karena kita di perserikatan ya, yang namanya kader itu pantang nolak. Ada kajian, pengajian atau dimanapun itu selalu datang, selalu hadir. Itulah ciri khas dari seorang kader. Tapi kalau udah malas-malasan, udah menghilang, ketika ditawarin, diundang dan semacamnya nggak mau, nah itu udah bukan kader sejati. Baik Bapak Ibu, sedikit bercerita tentang diri saya. Nggak apa-apa ya, cerita aja Ibu ya. Kalau ngantuk, bawa aja dulu nggak apa-apa. Ya begini nih sebenarnya, ya kalau diceritain benar-benar udah ini, karena semangatnya aja nih, karena kita pemuda ini harus siap fighting kapanpun dan dimanapun, ya meskipun seharian gitu, seharian. Jadi Bapak Ibu, kenalkan nama saya Adi Mansah. Adi Mansah. Kalau mau subscribe Adi Mansah channel ya, itu ada di channel saya. Subscribe itu Ibu, mudah-mudahan ada juga ya yang paham. Nah, saya asalnya itu, saya ini MM, Minang Mandainya.
Minang Mandailing. Jadi Minang iyo juo, Mandailing olo juo. Jadi Minang umakku alat kinali, kapundung kinali. Kalau umak kurang kapundung kinali, pala ayah alat manambil ompung mondung. Marga lupis. Jadi aku campuran, plasteran antara Minang Mandailing. Yang di kampung mondong ini pada kakekku gelarnya Imam Bahar, Imam Musajid. Pada tidak salah Najolo Penghulu beliau. Nah, Penghulu. Selain orang-orang tua di kampung lah. Nah, kalau para anaknya kan ada Bapak Imron, guru SMP, guru agama. Pas di depan masjid Kampung Mondong. Kalau saya naik, kalau salah bapakku Adlan di Simpang Man, Kebagasan. Susah bahasa jadi baru lama dari pakai bahasa kan. Nah, orang kenal Delan, kenal orang Dalan, Delan. Oh, Delan, Delan, ya Pak Delan. Tapi beliau kakak bapak saya itu sudah meninggal, dua-duanya tinggal bapak saya sendiri yang laki-laki. Jadi istilahnya ibu-ibu, bapak-bapak saya ini seperti pulang kampung, yang pulang kampung. Karena kampung saya di mana di dekat sini, Tamiang. Kalau bercerita lagi sekolah saya itu dulu banyak sekali bapak ibu. Dulu pernah sekolah daftar di Muallimin, tapi daftar doang, nggak jadi sekolahnya. Ya. Setelah itu pindah ke Tania dan Bapak Imron itulah yang sekolah saya di sini karena beliau guru agama. Nah, kemudian jangan di sini ada keluarga saya yang hadir. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Halo, Masya Allah. Lupa tuh kalau Masya Allah. Ini gara-gara nggak pernah mudik ini. Jadi lupa. Astagfirullah. Nah inilah keadaannya sekarang. Jadi bukan karena dilupain atau karena dimanapun ya, tapi karena memang keadaan ya, lagi berjuang, lagi merintis, lagi kuliah ya, belajar, tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta, dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi para keluarga memang membahas di Jendai dari pihak ayah dan kalau pihak ibu di Kinali. Nah, tinggal di Jakarta. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya bisa bertemu bersua di masjid ini, di musola ini. Dalam rangka kajian bulanan ya pimpinan cabang Muhammadiyah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan ini adalah hal yang paling pertama sekali setelah saya ya beberapa tahun yang silam ya tidak lagi datang ke ujung Gading. Ini pertama sekali dan dihadiri oleh kaum kerabat-kerabat semua di sini. Dan mohon maaf, ini yang membuat saya grogi dari tadi. Takut kalau saya salah ngomong dan takut saya nggak kenal lagi saudara saya. Ini yang tadi ini sorban ini fungsinya itu. Kalau keringat, gimana nggak keringat dingin kalau kita lupa sama kaum kan jadi nggak enak ya kan. Tapi ya begitulah. Ya, jadi bagi ibu-ibu mengirim maaf, ibu-ibu, uma-uma, bapak-bapak sudena, itu kaum sudena. Mengirim maaf. Jadi terasa dihukum rasanya cukup ya kan di polisi terasa dihukum karena berhadapan dengan kaum dan guru-guru sudena di sana. Mudah-mudahan mudah-mudahan semakin sering ya kita silaturahim sehingga kita semakin kenal dan semakin dekat. Bapak dan Ibu, karena ini semakin hari semakin larut malam ya. Jadi mungkin sekedar perkenalan ya, mungkin itu saja yang dapat anak saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Intinya apa sih sebenarnya kita ini ngaji ya, belajar atau mungkin kalau di pimpinan pusat Muhammadiyah itu ya namanya pengajian juga. Ada pengkajian, ada pengajian. Ya. Kalau pengkajian itu biasanya lebih ke
pengkajian, ya. Nah, tapi kalau misalnya pengajian, ya, nah, atau ada lagi kajian, ya. Nah, kalau kajian biasanya digunakan ya di majelis-majelis lain. Biasanya kita pengajian. Intinya apa sih Bapak dan Ibu? Ya sebenarnya tadi bagaimana kita menambah khazanah, ya, khazanah keilmuan kita. Apa sih yang sebenarnya yang kita perlukan? Meskipun mungkin pada malam hari ini kita belum dapat apa-apa itu dari pengajian ini, tapi paling tidak dari kita silaturahim ini itu sudah menumbuhkan sebuah semangat, spirit. Nah ini yang biasa kita gunakan juga ya, spirit dalam, bukan spirit ya. Ya kalau spirit itu mah buat ngatain gitu kan. Ya spirit, semangat, motivasi untuk kita dalam memajukan persyarikatan Muhammadiyah, memajukan pengajian ini. Karena banyak sekali ya Bapak dan Ibu, bahkan juga di daerah-daerah atau pusat-pusat. Nah itu kadang-kadang pengajiannya sangat sepi sekali. Dan sini alhamdulillah, ya, termasuk pengajian yang ramai dan banyak dihadiri oleh para jamaah-jamaah di persyarikatan Muhammadiyah. Jadi itulah Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Yang ingin kami sampaikan, namanya apa Ustaz? Kemarin kita bahas Kemarin itu ya, kita ya, membina ya kesatuan dan terwujudnya masyarakat yang Islami. Nah, jadi kalau membina itu kan membangun itu kalau kita lihat, kalau dari fisik itu semua orang bisa membangun, ya kan? Contoh misalnya sekolah, semua orang bisa bangun sekolah, tapi bagaimana spiritnya itu yang menumbuhkan semangatnya itu, perjuangannya itu kadang-kadang ada yang setengah-setengah, ada yang kurang ikhlas, ya kan? Dan bahkan juga kita tahu ya bahwa di Muhammadiyah, di persyarikatan Muhammadiyah ini, yang kita tahu bagaimana perjuangan Kiai Jumat Dahlan ya, memajukan persyarikatan Muhammadiyah ini sampai besar, ya, sampai sekarang ini. Banyaknya amal-amal usaha Muhammadiyah, ya, rumah sakit, pendidikan dari TK, SD, SMP, ya, sampai universitas Muhammadiyah di berbagai daerah, dan bahkan baru-baru ini diresmikan di Malaysia, ya kan, salah satunya. Ini adalah bagian dari pengembangan spirit dalam bermuhammadiyah, ya. Jadi artinya apa, Bapak dan Ibu? Di dalam bermuhammadiyah atau di dalam berislam, kita kadang-kadang berislam itu setengah-setengah. Padahal kan Allah perintahkan kepada kita, ya, udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi kita itu masuklah kalau berislam itu ya totalitas. Nah ketika kita bermuhammadiyah dengan totalitas, berarti kita juga berislam secara totalitas itu. Karena kan tujuan bermuhammadiyah itu adalah menegakkan, ya kan, menegakkan ajaran agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam, masyarakat yang Islami, kan begitu ya, masyarakat yang Islami. Nah, dan nanti itulah yang akan menjadi ya generasi kita yang akan mempertahankan ajaran Islam. Kalau memang misalnya kita sudah tidak ada gairah, semangat untuk mensyiarkan masjid-masjid kita, pengajian-pengajian kita, mulai dari ranting, cabang, daerah sampai pusat, gitu ya, berarti Muhammadiyah kita akan padam, Muhammadiyah kita akan luntur. Begitu pula dengan ibu-ibu Aisyah. Ibu-ibu saya itu setiap pagi ya waktu di Jakarta itu memandu ibu-ibu Aisyah DBQ, Bina Baca Quran, setiap pagi itu, ya, secara online. Ibu-ibu, jadi mohon maaf, banyak sekali di antara ibu-ibu kita dan mungkin bapak-bapak kita juga yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah inilah bagaimana kita menumbuhkan semangat kita, bukan hanya sekedar hadir di majelis taklim, bukan hanya hadir di pengajian, tapi juga bagaimana tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu nanti adanya mungkin pembinaan bagi ibu-ibu, ya, atau mungkin bagi remaja-remaja. Di sini ada TPA dan TPSA-nya. Nah, inilah, dan intinya yang ingin saya sampaikan, bagaimana mewujudkan masyarakat Islam itu ya dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan kemudian dari diri sendiri. Dalam pelajaran Muhammadiyah itu ada namanya ya kepribadian, ya kepribadian.
Ya, dari pribadi itulah akan menjadi sebuah keluarga, kemudian keluarga akan menjadi sebuah masyarakat. Jadi tidak akan terwujud masyarakat yang islami, masyarakat yang baik, yang ngerti agama, yang bisa paham sholat dengan baik, gitu ya. Terutama misalnya kita ini di Muhammadiyah ngerti tarjih, gitu ya. Kadang-kadang kita juga tarjih nggak update gitu. Padahal tarjih itu udah 3 jilid, udah 3 ada pembaharuan gitu ya. Dan sehingga ada muncul di antara kader-kader kita ini atau ustadz-ustadz gitu kan kadang-kadang yang fanatisme. Jadi Muhammadiyah itu bukanlah orang yang fanatis, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tengahan, modern. Inilah yang harus kita bangun. Bukan hanya Muhammadiyah saja, Islam itu harus ummatan wasatah kan gitu ya. Jadi orang yang bisa menerima perbedaan-perbedaan. Sekarang muncul berbagai macam, ya. Bahkan juga kita lihat Muhammadiyah itu dibilang Wahabilah, Salafilah dan segala macam lah gitu ya. Tudingan-tudingan seperti itu. Nah inilah ketika kita tidak bisa menjelaskan atau tidak memahami bagaimana Islam itu dibangun oleh Rasulullah SAW, dibentuk oleh Rasulullah SAW dan kemudian diajarkan kepada umatnya, Islam akan menjadi kaku. Nah, kalau di Muhammadiyah kita tidak seperti itu. Nah inilah pentingnya Bapak dan Ibu ya toleransi dalam bermuhammadiyah. Nah ini saya yakin di sini mungkin kita tidak 100, ada yang tidak 100% Muhammadiyah. Ya, meskipun kita pengajian Muhammadiyah di komplek perguruan Muhammadiyah, tapi belum tentu juga kita 100%. Nah oleh karena itu bagaimana kita step by step ya secara bertahap kita bisa ya memperbaharui, itulah yang dinamakan tajdid tadi. Tajdid itu maknanya yang kedua kan, mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni, dan yang kedua apa? Itu tadi kita bisa berlaku modern, ya moderasi dalam beragama. Itu juga dikatakan masjid. Yang paling pentingnya lagi adalah ar-ruju' ila Al-Quran wa Sunnah. Jadi bagaimana ibadah kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian bagaimana amaliyah kita, muamalah duniawiyah kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang paling penting yang kita harus persiapkan, terutama bagi kita ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bagaimana kita menjalin sebuah ya komunitas dan kemudian kita kumpulkan dan kemudian kita bina sehingga semakin hari semakin meningkat pemahaman kita, terutama di dalam masalah tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PWN kita, itu tentang ketarjihan. Dan jujur saya itu hampir setiap tahun ngikutin ya pelatihan ketarjihan itu, tapi enggak, itulah setiap tahun aja kita ikut ketarjihan itu belum tentu paham 100% tentang tarjih. Apalagi kalau misalnya jadi ada ulama tarjih, masya Allah itu ya bahasa Arab macamnya itu harus cincai lah gitu ya, harus ini. Ya saya yakin tadi juga ada ya program belajar tentang bahasa Arab, kitab gitu ya. Ini luar biasa mantap ya programnya, itu bagian dari upaya gitu ya untuk melatih kader-kader kita agar menjadi kader-kader yang siap tempur dari itu. Apalagi di Tukari saya yakin, karena kita di sini juga banyak pesantren ya, banyak sekolah. Dari situlah mungkin tempat-tempat bagi kita ya, memberikan pelajaran-pelajaran yang enggak hanya satu kader gitu ya. Kalau bisa semua kita harus menjadi kader. Nah, kalau di Jakarta itu Bapak Ibu ada yang khusus untuk bapak-bapak, ada untuk yang pemuda-pemudanya, ada untuk ibu-ibu juga. Ini semuanya harus masuk di situ. Kalau pemuda aja, nah itu tanpa dibareng dengan yang senior-senior itu juga kurang mantap, kurang matang. Nah inilah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Baik, Islami ya, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang toleransi. Jadi jangan sampai nanti orang berbeda dengan kita, ya, kita salah-salahkan. Karena banyak Bapak dan Ibu, apalagi saya lihat di video-video di Masaman Barat dan juga termasuk di Sumatera Barat secara umum lah gitu ya.
sekarang itu banyak perdebatan yang tidak ada ujungnya, yang pada akhirnya akan menghabiskan energi kita untuk berdebat, tapi pada ujungnya tidak ada penyelesaiannya. Kalau hanya diskusi, tanya jawab itu tidak masalah, tapi perdebatan yang melahirkan permusuhan ini bukan dari ciri orang Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah itu adalah orang yang menyelesaikan masalah, bukan menambah-nambah masalah. Karena ada juga, mohon maaf nih, ada ustaz-ustaz Muhammadiyah, tapi kan orang juga gitu ya, itu pulang dari luar sana gitu ya, itu kajiannya ekstrim banget, ya, ekstrim banget. Makanya wajar saja kalau misalnya ada di antara orang bilang itu, oh Muhammad itu wah gitu. Nah itu, jadi jangan salah. Ya mungkin ibu nggak terlalu begitu ini ya dengan organisasi seperti itu, tapi paling tidak di dalam kita bermuhammadiyah kita harus paham betul apa sih tujuan Muhammadiyah itu. Ya, nah, menegakkan agama Islam atau ajaran Islam, ya kan, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya tadi yang saya sampaikan itu terwujud dari sebuah keluarga yang Islami. Nah, keluarga yang Islami itu diawali dengan kepribadian individu yang Islami. Makanya ketika kita mencari jodoh itu juga harus betul-betul ya, betul-betul diseleksi. Jadi nggak perlu kalau sampai itu kerjanya apa, PNS enggak, bukan begitu. Tapi bagaimana keislamannya, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Apalagi ketika kita misalnya ada anak yang mau dilamar orang atau kita melamarkan untuk anak kita gitu. Kenapa? Karena tidak mesti juga kita tanya misalnya, oh kalau kamu Muhammadiyah enggak? Kalau kamu Muhammadiyah, kami nggak terima. Nah itu nggak boleh juga seperti itu. Tapi bagaimana pengamalan keislamannya itu? Jangan sampai nanti salah kaprah. Banyak sekali Bapak dan Ibu kita lihat ekstremisme ya dalam beragama itu. Nah, kami dari Komisi Fatwa MUI Pusat itu ya, ada standarisasi dai ya nasional. Jadi bahasanya itu adalah setiap dai yang mau ceramah itu distandarisasi dulu. Layakkah dia? Nanti yang dibahas nanti yang ekstrim lagi, yang kerjanya nyalahin orang lagi, yang membid'ahkan orang lagi, yang mengkafir-kafirkan orang lagi. Itu bukanlah ciri-ciri orang-orang Muhammadiyah. Nah inilah Bapak dan Ibu berbahagia. Jadi ada standarisasi dai nasional itu menjadi salah satu wahana ya, wasilah untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada dai-dai kita. Termasuk juga mungkin di dai-dai Pasaman Barat juga bisa kita utus ke pusat gitu, untuk diadakan standarisasi itu. Nah ini Bapak dan Ibu berbahagia. Terakhir yang kami sampaikan ya, karena setengah 10 karena harus ke Tinali, lumayan ya 1 jaman. Terakhir, karena kita berbicara kebersatuan dan toleransi. Kenapa ini menjadi penting dalam tema kita ya pada malam hari ini? Ini kan sebenarnya di tema umum ya. Mungkin ibu-ibu juga apa sih moderasi apa gitu ya, terlalu penting gitu ya. Tapi paling tidak kita mengerti, paham tentang perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita. Jangan nanti karena mentang-mentang kita orang Muhammadiyah ya, yang lain kita anggap wah ini belum dapat hidayah gitu ya. Karena kemarin ada juga saya dengar gitu ya, suatu organisasi ketika dia berceramah itu saya ada di situ, dan kebetulan kita orang Muhammadiyah yang berbeda gitu ya, dengan manhajnya lah gitu ya, dengan alirannya lah gitu ya, bukan agamanya ya, alirannya. Dia bercerita dan bahkan juga kita temukan ada orang yang ceramah menyesatkan Muhammadiyah ya. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu orang sase, itu sase, Majalah Togolia katanya segala macam ya kan. Nah ini kan tidak benar. Jadi kalau bahasanya Prof. Din Samsudin itu ya, ketua PP Muhammadiyah itu, orang Muhammadiyah itu tidak mau ceramah itu memprovokasi orang, nggak mau, atau membuat orang-orang panik, nggak mau. Tapi kalau membuat orang-orang ngantuk itu banyak. Ya ngantuk dengan ceramahnya itu banyak. Karena orang Muhammadiyah itu ciri khasnya dia ceramahnya biasanya serius sekali itu. Nah, itu.
Nah itu pula lah. Kadang-kadang ya, yang kadang-kadang Kamu dia. apa sih sebenarnya yang kita inginkan gitu ya? Ilmu, Agak. ya. Selain Kadang-kadang tidak sampai di pikiran kita, hanya sampai di pikiran kita saja, tapi tidak sampai ke dalam hati kita. Nah inilah Bapak dan Ibu yang berbahagia di dalam beragama, dalam apa namanya perbedaan-perbedaan beragama itu kita harus memiliki rasa toleransi. Ya, jangan sampai nanti antar keluarga, ya, sanak famili, bahkan dengan menantu saling menyalahkan dengan yang lainnya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi hendaklah kita itu wa'tasimu, ya, berpegang teguh bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita itu satu, yaitu satu di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Jadi kalau selagi Tuhannya sama, ibadahnya sama, sholatnya sama, hajinya sama ke Mekah, itu adalah saudara kita. Jangan salah-salahkan, jangan disesat-sesatkan, jangan dikucilkan. Nah, ini penting sekali. Nah, inilah mungkin beberapa hal yang memang yang penting kita ketahui ya, dan termasuk juga kajian-kajian di pusat itu sering dibahas tentang toleransi dalam beragama. Tapi jangan sampai toleransi tidak mesti harus mengikuti. Nah ini toleransi kan sering juga terjadi ya. Ketika ada orang Natalan ikutan juga, ya. Tidak begitu, ya. Nah inilah Bapak dan Ibu, jangan sampai kita terlepas. Wala tafarraqu, ya. Jangan sampai kita bercerai-berai. Jadi bersatu kita aku, bercerai kita runtuh. Jadi persatuan dan kesatuan itu harus kita wujudkan, dan salah satunya wasilah dalam bersatu kita itu adalah dengan persyarikatan Muhammadiyah ini. Dengan kita bermuhammadiyah masuk berorganisasi, ya kita akan menjadi satu kesatuan, ya satu fikrah, satu ide dan satu pikiran, dan sehingga terwujudlah masyarakat yang Islami tadi. Kalau sudah paham tentang Muhammadiyah, paham tentang Islam, saya yakin kita akan bersatu ya di dalam mewujudkan masyarakat yang Islami, masyarakat yang menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu baldatun, kampung negeri ya, thayyibatun, yang mendapatkan kebaikan dari Allah, wa rabbun, ya, wa rabbun ghafur, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa negeri kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih baca tadi akhir bacanya. Tadi kebetulan di kampung itu cerita-cerita lah gitu. Ala kagam kampung awaknya kagam teh panen sawit atau kagam teh panen ini mau jalannya banyak di luar juga dia kan? Enggak katanya. Cuman itu mungkin tidak bisa disampaikan. Tapi artinya apa? Istilahnya banyak ya di antara masyarakat kita ini ya, persatuan kesatuan itu menjadi lemah, dan bahkan bukan hanya persatuan antar kampung, antar nagari ya, tapi persatuan antar keluarga pun, sanak famili pun seringkali hancur ya. Apakah karena itu harta warisan, mohon maaf, beribu maaf, pembagian sawit, lahan dan segala macamnya banyak sekali, bahkan sampai ke pusat itu rebutan kekuasaan dan rebutan lahan sawit dan segala macamnya itu. Inilah Bapak dan Ibu, apabila kita tidak bersatu, maka orang akan mengacak-acak ya, mengacak-acak kampung awak, nagari awak dan segala macamnya. Itulah yang terjadi. Bahkan dimanapun sekarang itu ya banyak sekali, dan terutama orang-orang yang memang betul-betul sudah lama di kampung tapi tersingkir, dikucilkan, tidak dipandang. Inilah yang terjadi Bapak dan Ibu berbahagia. Jadi jangan sampai karena satu orang yang membuat kesalahan, maka orang-orang yang lain juga akan mendapatkan imbasnya. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi banyak kerusakan di muka bumi ini, kehancuran, banyak bencana, dan bahkan hari-hari ini kita lihat ya kan, kemarin itu kita mendapatkan cobaan yang namanya corona. Ya, corona. Bayangkan itu. Ya sampai itu bertahun-tahun, ya dibilang bertahun-tahun lagi, dan bahkan berminggu-minggu itu tidak diizinkan untuk sholat Jumat berjamaah di masjid, dan bahkan juga sholat-sholat, dan sampai sekarang ini Jakarta juga masih renggang-renggang 1 meter. Bayangkan ini. Jadi kalau tidak adanya persatuan dan
satu dengan yang lainnya, saling membantu, saling menopang, saling mensupport, ya, saling memotivasi, maka ingatlah kehancuran akan datang pada negeri. Maka oleh karena itu, sebelum datang bala, bencana dan musibah itu, maka hendaklah kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah ya kita bercerai-berai. Sesungguhnya orang-orang mukmin, innal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang berislam itu bersaudara, orang beriman itu bersaudara. Jangan kita mengatakan diri kita beriman kalau tidak baik dengan orang lain. Nah, inilah pentingnya Bapak dan Ibu, apalagi kita berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, ya. Inilah pentingnya kita membangun persatuan kesatuan sehingga terwujudnya masyarakat yang Islami, yang mengerti tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti tentang ibadah ya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah itu tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi, karena itu adalah hak veto dari Allah Subhanahu wa taala. Di ibadah itu Bapak Ibu, cukuplah apa yang telah diajarkan Allah dan Rasul, tidak usah ditambah-tambah. Ya, ibadah yang sudah wajib-wajib aja kita masih keteteran dan kedodoran gitu ya. Buat apa kita menambah-nambah ibadah lain? Buat apa kita menambah-nambah amalan-amalan lain? Cukuplah amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan simpelnya, kalau kita ingin lebih praktisnya, maka hendaklah kita belajarilah tarjih. Itu sudah cukup, sudah maksimal itu tarjih. Makanya kita masih berdosa kalau kita mengatakan kita Muhammadiyah, tapi kita jangankan untuk paham tarjih, punya buku tarjih pun tidak punya orang. Nah, itu parah juga. Nah, itulah pentingnya kita. Nah, dari situlah nanti, alhamdulillah awal itu setiap minggu itu ngajarin kitab tarjih. Ya. Jadi kajian tarjih mingguan, baik itu kepada masyarakat umum. Kita nggak perlu sebenarnya ngomong, oh ini loh Muhammadiyah itu tidak. Tapi bagaimana kita, ini loh Islam, ini loh Al-Quran, ini loh hadis Nabi, ini yang penting tuh. Nah, ya judulnya itu nggak usah itu HPT, ikutan tadi itu nggak usah kita bahas. Kalau ceramah pun nanti buya gitu ya, buya besar-besar. Udah ajarkan Islam, berarti kita mengajarkan Muhammadiyah. Nah itulah tadi persatuan dan kesatuan, ya satu pikiran maka akan melahirkan masyarakat yang Islami, masyarakat yang mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah paham tentang hukum-hukum Allah, maka akan muncullah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang bercakap, banyak orang konflik dan semacamnya itu mungkin karena nggak berhukumkan dengan hukum Allah, tidak ngerti dengan hukum-hukum Allah. Baru-baru mau mengerti dengan hukum Allah, pengajian aja nggak pernah datang, nah itu susah ya. Jadi oleh karena itu Bapak-bapak Ibu, inilah salah satu cara kita untuk menambah wawasan kita, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini menjadi manfaat buat kita semuanya, terutama buat kami pribadi. Sebenarnya ini lebih banyak bercerita sebenarnya ya, karena jujur saja ini nggak pakai konsep apa yang terpikir itulah yang disampaikan. Karena apa? Ini sebenarnya curhat. Apa yang dari hati itulah yang keluar. Apa yang dari pikiran itulah yang kita sampaikan. Ya, kalau kita pengen betul-betul ngaji tadi, ada guru-guru kami sih nanti kita bahas tadi. Atau mungkin nanti kita bisa ngaji tadi by online. Nanti bisa Anda bantu dari Jakarta. Ya, ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Bisa izin ya? Oh iya, boleh. Nah, insya Allah kita maksimal sampai jam 10 lah. Sulbati. Jadi makanya saya dapat itu. Kasih publikan ya. Ini momen juga bagi saya untuk bertanya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan nama Asma Mitra alias Asma kan gitu. Saya sedikit menyimak apa yang Ustaz sampaikan tadi, yaitu masalah Ustaz ekstrim kan. Kalau Ustaznya agak ekstrim itu bukan Muhammadiyah. Ini bahasa yang butuh penjelasan yang lebih detail. Kita akan ingat firman Allah dalam surah Al-Imran, gitu kan? Kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian tidaklah akan mendapatkan titel umat yang terbaik sebelum kalian mampu mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Nah, ataupun sebaliknya gitu.
Jadi di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 176 Allah di situ berkata, akhlada ilal ard wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi. Orang yang mengikuti keduniaannya secara berlebih-lebih dan mengikuti hawa nafsunya, mereka itu sama seperti anjing. Kan gitu. Nah, kemudian ada bahasa lagi dalam Al-Quran itu namanya, bahasanya adalah ihtiza. Artinya adalah orang yang mengolok-olokkan agama. Di saat kita memakai bahasa anjing tadi terhadap orang mengolok-olokkan agama itu, apakah itu bagian dari ekstrim juga bahasanya? Kita bagaimana? Ini menyangkut ekstrim. Wah, berat luar biasa ya. Apalagi ayat dengan ayat ya. Masya Allah. Luar biasa Ustaz, terima kasih pertanyaannya. Ekstrim di situ yang dimaksud sebenarnya bukan kepada, jadi gini, ada, kalau saya menafsirkan ekstrim tadi memang belum selesai. Ekstrim itu ada dua. Ekstrim yang memang isinya ekstrim, bukan ekstrim ya. Ekstrim ada yang memang caranya yang ekstrim. Yang lebih banyak itu kan caranya yang kita itu ekstrim. Caranya yang ekstrim itu yang nggak boleh itu sebenarnya caranya yang nggak boleh ekstrim itu. Nah itu yang saya sampaikan, Muhammad itu bukanlah kalau misalnya ada yang menyampaikan dakwah atau apa, bukan dengan cara-cara yang ekstrim. Kan kita tahu lah ya bahwa dakwah Muhammad itu dakwah mencerahkan, dakwah rahmatan lil alamin. Bagaimana orang tercerahkan, menerima atau tidak terima itu urusan bahasa kasarnya sudah dia, tapi kita cerahkan, mencerahkan. Bagaimana seseorang yang kita ajak diskusi, bicara atau kita jelaskan tentang suatu hukum ataupun penjelasan tentang apapun lah gitu ya dalam masalah agama, yaitu dengan cara apa tadi? Dengan cara mencerahkan tadi. Jadi tidak, Muhammad itu simpelnya ini. Kalau Prof. Dim Samsudin mengatakan ini, saya kutip aja lah. Mudah-mudahan juga nanti ya ada kesempatan Prof. Dim Samsudin bisa dengar di sini ya kan. Luar biasa kalau untuk ini ya, untuk ke Muhammadiyah. Dakwah Muhammad itu adalah dakwah mengajak, bukan mengejek kan gitu ya. Merangkul bukan memukul. Gitu ya. Jadi membina bukan menghina. Nah kalau kebalikan dari itu berarti itu bisa diartikan dengan ekstrim tadi. Kalau aku istilahnya bukan Muhammadiyah itu disingkirkan atau ekstrim. Jadi gini, kesimpulannya dari saya itu ada yang caranya yang ekstrim, ada yang isinya. Kalau yang tadi itu yang Ustaz sampaikan itu, kalau caranya dengan cara yang baik itu nggak ada masalah. Meskipun yang kita sajikan itu isinya ekstrim atau aneh gitu ya. Yang banyak itu kan memang caranya itu. Dikit-dikit bilang orang sesat, dikit-dikit bilang orang apa. Berarti kan semua orang itu sesat selain dia. Ini yang benar. Ini sebenarnya tugas MUI ini, tapi diamanahkan kepada kami sebagai komisi dakwah itu bagaimana ketika kita berdakwah berceramah paling tidak kita sampaikan bagaimana kita bertoleransi dengan orang-orang yang ada di luar kita, termasuk kita dalam Muhammadiyah. Sedikit lagi Ustaz ya. Betul Ustaz. Masih tidak waktu Ustaz. Nah ini begini Ustaz. Ada salah seorang Muhammadiyah. Ketika saya baca itu artinya sesuai dengan translate apa ya itu kan, dia pengennya dilembutkan bahasanya gitu. Anjing itu kalau dapat bawa wajah. Kan itu bahasanya. Kemudian ada dalam Al-Quran itu kan al-an'am gitu kan binatang. Maunya dilembutkan saja. Sama dengan korupsi. Korupsi itu kan dilembutkan bahasa. Seharusnya kan bahasa Minang itu kan berapa kilo bahasanya. Jadi apakah bahasa yang jelas-jelas dalam Al-Quran harus mesti kita lembut untuk tidak ekstrim lagi? Kalau kami sendiri memandangnya tinggal kita di mana sebenarnya ngomongnya. Iya. Kalau misalnya kalau kita di sini misalnya sesama Muhammadiyah ngomong Muhammadiyah itu lebih pas. Tapi kalau kita misalnya mayoritasnya ceramahnya dia ngomong Muhammadiyah kan juga nggak pas. Sama. Ketika mungkin ada orang yang meminta dengan bahasa yang tadinya kalbun tadi bilang
harusnya apa namanya anjing tadi bilang wow atau bubuk, itu sebenarnya ke bahasa adab sebenarnya bagi mungkin anak-anak. Termasuk kita mungkin dalam keluarga juga ya, itu nggak boleh. Termasuk anak saya, kalau dia bilang anjing itu nggak tahu dia, yang dia tahu bubuk atau wow. Nah ini mungkin bahasa dalam komunikasi dan juga sebenarnya sebagai kita guru atau penceramah memang nggak ada masalah kalau kita ganti bahasa itu asal jangan salah komparatif aja atau sinonimnya jangan salah gitu aja sih. Kalau bahasa lain itu adalah bagian dari cara kita untuk menyampaikan agar dakwah itu tersampaikan dengan baik. Sama juga, wahai kalian orang-orang kan gak enak tuh. Padahal bapak-bapak kita, guru-guru kita, pimpinan kita, tapi bilang kalian-kalian kan gak enak juga bahasanya. Tapi itulah mungkin dalam bahasa komunikasi dakwah itu juga penting kita gunakan bagaimana kita menempatkan ya atau mungkin mencari mutaradif atau sinonim ya yang bahasa-bahasa yang lebih lembut itu mungkin karena faktor kita orang Sumatera Barat ya bagi Minang Muhammad Ali kan banyak bahasa-bahasa kosakata yang lebih lembut dan lebih santun apalagi untuk anak-anak generasi kita. Tapi itu biasanya untuk orang marah biasa begitu. Ya marah maksudnya itu ya pengen betul-betul memberikan pengajaran yang sangat inilah gitu ya, sangat spontan gitu ya, kepada seseorang yang mungkin sudah keterlaluan gitu ya perangainya atau tabiatnya gitu. Sehingga al-am seperti binatang ternak gitu ya. Dan sebenarnya bisa mungkin bahasa yang lain. Tapi kalau binatang ternak juga lembut sebenarnya itu, ya kan? Tapi kalau kita sebut binatangnya itu lebih dasar gitu, ya kan? Nah, tapi Allah memang luar biasa. Kalau himari kan tidak ada juga Allah mengatakan yahmiluha, ya kan? Jadi ada juga binatang-binatang yang disebut dalam Al-Quran itu secara langsung. Bahkan yang tadi yang seberat pun disebut itu. Jadi memang ada yang penjelasannya langsung disebutkan itu seperti walahmal khinzir, ya kan? Harus dijelaskan itu karena dia hukum. Nah ini mungkin itu. Ada yang memang mungkin bentuknya tarbiyah pendidikan saja atau mungkin ada yang ketika kita menjelaskan itu bentuknya hukum harus dijelaskan itu. Khinzir itu apa kan gitu ya? Kalbun itu apa? Ya kan? Khinzir itu ya itu kan gitu. Ya itu akan bingung lagi kita ngomongnya. Mau ngomong apa nih? Mau ngomong babi kita mau ngomong apa kan? Jadi itu mungkin dilihat dari tempatnya juga. Kemudian kalau misalnya ada kesamaan atau sinonim dari bahasa lainnya, ya karena kekayaan bahasa daerah kita ya mungkin lebih afdal digunakan. Tergantung siapa juga yang akan mendengarkan dari jamaah-jamaahnya. Kalau kita saya ngajar ya jelasin aja secara detail karena itu dalam bentuk edukasi atau pengajaran. Nah, supaya lebih jelas. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Saya juga belajar dari situ.